ingin menegakkan hukum dan Ya. keadilan, membela yang memang kehormatan agama Buddha. Ya, dan Kalau sesuai begitu dengan siapa perundang-undangan lagi? yang berlaku ya. Nah iya, kita gunakan mekanisme hukum yang ada. Ya. dan sesuai dengan agama Buddha juga. Selamat datang untuk Ibu Ida dan Pak Sugi nih. Wah, ini Pak Oke. Sugi ini satu tokoh yang Luar biasa ya. luar biasa. Ya, selamat sore, Om. Sore, Ya, namo budaya semuanya. nama Iya. budaya. Di luar dengan cuaca dingin, kita ingin membicarakan sesuatu yang hangat-hangat nih Pak Sugi Iya. dan Bu Ida. Iya, monggo silakan. Ini kalau cuaca dingin harus dihangatkan. Ya, dan hangat ini berkenaan dengan kasus-kasus hangat yang ada di luaran juga yang masih bergulir. Host pinter amat ya, jadi harus dikesinambungkan. Ya, gitu. dengan cuaca dan sekarang. Tapi mungkin pertanyaan pertama saya ke Pak Sugi dulu nih. Pak Sugi, untuk yang hal-hal yang berkenaan dengan ajaran Buddha, mungkin bukan ajaran Buddha, tetapi berkenaan dengan sosok Buddha yang kemudian masuk ke dalam kategori penodaan agama dan kemudian sekarang sedang dimasukkan sebagai satu kasus. Komponen-komponennya kan sudah ada Pak Sugi, untuk yang terlapor, kemudian tergugat, dan ada komponen lainnya apa nih Pak Sugi? Ya, kalau bicara kasus ya, ini kan saya ngalami udah 3 kali. Oh, 3 kali. Pertama yang Budabar, 4 kali. Pertama malah yang seorang pendeta masukin koran yang judulnya seorang Buddha menemukan surga, itu loh. Itu yang pertama. Selesainya dengan minta maaf. Lalu kasus Budabar, nah itu paling heboh. Kasus Budabar ini berakhir dengan ditutupnya bar tersebut. Kasus ketiga itu Leo yang dipidana karena ngata-ngatain Kuan Im, Sukong dan sebagainya. Nah ini yang kasus keempat yang kita sekarang lagi rame, ini kasus keempat di mana rupang Buddha di Candi Borobudur itu diganti mukanya jadi mukanya Jokowi. Nah kalau yang 2 terakhir yaitu kasus Leo dan kasusnya Roy ini menyangkut ITE. ITE. Ya, ITE. ITE adalah informasi dan transaksi elektronik kan. Ya. Nah, jadi ya kita gunakan itu pasal 28 ayat 2. Nah, lalu kasus ini bisa menjadi pidana atau tidak, ya tergantung nanti BAP polisi dan ahli. Nah, di situ ada 2 macam ahli biasanya yang digunakan. Satu ahli telematika untuk mengenai ITE-nya sendiri. Media ya. Ya, ahli komputer lah ya. Biasa disebut ahli bagian cyber. Nah, cyber. Lalu kedua yaitu ahli di bidang agama, dalam hal ini agama Buddha. Nah, jadi kita gunakan ahli, bukan saksi ahli aja. Kalau saksi itu kan ini yang menceritakan mengenai fakta. Nah, kalau ahli dia mengutarakan pendapat. Oke? Nah, itu bedanya. Ahli dengan saksi. Oke, jadi berarti tadi udah ada pelapor, tergugat, juga ada menentukan. Jadi ada pelapor, Ya. yaitu dari Dharma Pala Nusantara kalau kasus Roy ya. Ya. Lalu ada saksinya, ada beberapa yang netizen yang jadi saksi. Kemudian ada ahli. Nah, ini ahli tadi 2, ahli cyber dan ahli keagamaan Buddha. Nah, ini baru bisa jadi kasus untuk di P21 kan nantinya ke jaksa. Kalau nggak memenuhi itu atau tidak ada komponen itu, tidak bisa. Berarti dalam hal ini sekarang
Ibu Ida sebagai seorang ahlinya juga ya. Nah, kita mengajak Bu Ida sebagai seorang ahlinya. Bukan sebagai saksi ahli ya. Bukan saksi ahli, jadi ahli. Ahli ya. Nah, kalau saksi itu adalah menceritakan fakta, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, itu saksi namanya. Saksi adalah saksi mengenai fakta. Jadi dia tidak boleh punya pendapat di situ. Dia cuma ceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, kalau berbeda dengan saksi, kalau ahli justru dia tidak didengar keterangannya untuk hal-hal fakta, tapi ahli didengar keterangannya untuk pendapat. Nah, bagaimana pendapat ibu? Kan begitu. Atau pendapat saudara mengenai hal ini. Itu pendapat. Ya. Nah, kalau sekarang menurut Bu Ida Iya. Ikut juga sebagai ahli ya, bukan saksi ahli. Kalau di berita acara ya, di berita acara itu tulisannya memang saksi ahli agama Buddha begitu. Tapi ternyata di Pak Sugi tadi menyampaikan bahwa ada perbedaan antara saksi ahli dengan ahli gitu kan. Karena Ini nanti kalau akan ada beda makna gak nih Pak Sugi? Enggak ada. Nggak ada ya? Jadi di dalam KUHP itu kan semua diatur dalam KUHP ya. KUHP itu mengatur ahli itu di pasal 1 ayat 28 atau butir ke-28 itu didengar pendapatnya. Nah, di pasal 187 187 ya? ya 186 187. Nah, disebutkan ahli harus memberikan keterangan, nanti Bu Ida harus memberikan keterangan di depan sidang kalau perkara ini naik. Ya, kalau boleh saya bacakan di pasal 1 yang ayat 26 ya. 28 26, 27 dan 28. Kalau 26, pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Itu yang seperti penjelasan Pak Sugi tadi ya. Faktanya ya. Ya. Keterangan saksi adalah salah satu, ini yang 27, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Yang 28, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Nah, dalam hal ini Ibu Ida adalah salah satu ya, salah satu ahli. Nah, Nah, jadi ahli bukan saksi ahli kan? ya. Gimana Bu? Apa yang dialami untuk sebagai seorang ahli jika ada kasus seperti yang mungkin mengarah ke penodaan agama? Kalau ada hal-hal yang mengarah kepada penodaan agama ya kan. Ya. Nah, pertama kan memang selaku ahli ya kan dalam fungsinya itu kan sebenarnya seperti apa yang disampaikan Pak Giarto tadi, hanya suatu bentuk kesaksian yang menyampaikan hal-hal yang dilihat, didengar menurut keahliannya itu gitu. Seperti itu yang saya pahami begitu, yang saya baca gitu kan. Nah, kemudian waktu kemarin juga ketika kita dimintai pertanyaan-pertanyaan ya tentunya sesuai dengan apa yang di dalam kasus itu gitu, perkara itu gitu. Banyak Bu pertanyaannya. Banyak banget pertanyaannya segala-galanya. Ya, banyak, bahkan ada satu pertanyaan itu ya satu nomor kan ada 16 pertanyaan. Saya ini ya kebetulan ada 16 pertanyaan. 8 pertanyaan itu mengenai biodata saya ya, CV saya termasuk keahliannya itu benar apa tidak gitu kan. Nah, 8 pertanyaan itu satu nomornya ada 11 pertanyaan. Wah. Itu ada gitu. Beranak pinak pertanyaan. 11 pertanyaan. Nomor. Ada yang 5 pertanyaan, ada yang 3 pertanyaan, pokoknya sabrek-abrek lah. Nah, ada memang saya yang tidak menjawab, memang itu ranahnya hukum dan bukan kapasitas saya. Kemudian entah itu mengganti pertanyaan atau memang pertanyaan tambahan gitu, yang masih ada merempet-merempetnya, tapi masih bisa saya jawab dengan cara bijaksana gitu. Ya. Dalam hal misalnya kalau yang tentunya karena Bu Ida sebagai ahli dalam keagamaan, terkhususnya agama Buddha,
permintaan ini muncul dari pihak polisi atau dari pihak tertentu, Pak Sugi? Kalau ahli itu pasti dimintakan oleh polisi, karena polisi kan sebagai investigator ya, sebagai penyidik, atau kalau di awal-awal disebut penyelidik. Tapi karena kasus ini sudah naik ke sidik, kalau istilah hukumnya naik ke sidik, acara penyidikan, maka polisi biasanya meminta dari pelapor untuk menyiapkan ahli agama Buddha. Kalau ahli cyber atau telematika biasanya mereka siapkan sendiri, ya, dari polisi sendiri yang menyiapkan. Nah, tapi kalau keagamaan Buddha biasanya dari kita. Nah, ini kasus-kasus terhadap penodaan agama ini kelihatannya makin hari makin banyak. Nah, Bukan makin kurang. bukan makin kurang. Jadi ya kita memang agama Buddha ini harus lebih siap ya untuk hal-hal seperti ini. Dan dalam kapasitasnya untuk polisi memastikan tadi kan seperti diminta based on biodata ya. Apakah dari pihak pengacara yang mengajukan tuntutan itu merujuk kepada seseorang atau polisi yang mencari sendiri? Begini, setiap perbuatan pidana Ya. ya itu kan perbuatan ya, itu kalau dilakukan, makanya judulnya kan barang siapa. Nah, artinya orang kan. Nah, jadi kita membuat laporan polisi dengan menyampaikan si Anu sudah melakukan penodaan agama. Nah, misalnya kasus Roy Suryo, kita sampaikan kita menduga, polisi kita menduga, waktu itu kan baru dugaan ya, kita menduga si terlapor, nah namanya terlapor waktu itu, terlapor telah melakukan penodaan agama. Mana buktinya, kata polisi, kan polisi mesti lihat bukti. Lalu kita sampaikan gambar atau postingan yang bersangkutan berupa rupang Buddha yang mukanya diganti muka Presiden Jokowi. Nah itu, jadi ini Pak yang dilakukan beliau. Nah nanti beliau dari polisi itu melakukan penyelidikan di awal kan. Nah penyelidikan, oh iya benar nih katanya. Kalau benar, lalu terlapor kita maksudnya dipanggil lagi untuk didengar keterangannya. Nah status kita menjadi saksi pelapor. Nah saksi yang melaporkan. Lalu saksi pelapor juga harus menyiapkan saksi-saksi lain yang mendukung, termasuk ahli. Nah, kalau diminta ya kita siapkan ahlinya, ahli keagamaan Buddha. Waktu kasus ini ya Ibu Ida yang diminta, beliau dianggap berkompeten untuk memberikan keahliannya. Gitu. Jadi permintaan Ibu Ida sebagai seorang ahli dalam kasus ini memang dari pihak pelapor, Pak, dalam kasus ini. Ya, dari pihak kita menyiapkan kebutuhan untuk ahli. Karena permintaan polisi. Oh, baik. Dan dalam kompetensi Ibu Ida waktu diminta biodata, kira-kira yang bisa membuat polisi yakin bahwa Ibu Ida adalah seorang ahli yang bisa turut serta melengkapi berita acara apa saja tuh? Kan begini ya, pertama kan ada prosedurnya kan. Untuk memanggil seseorang menjadi ahli atau menjadi saksi kan pasti ada prosedurnya gitu kan. Pertama pasti menghubungi, karena saya bekerja di Kementerian Agama, pasti yang dihubungi adalah dari Ditjen Bimas Buddha ya kan, dari Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Buddha. Nah pada saat itu Pak Direktur yang menelpon saya, karena memang beliau kan memang menangani di bidang urusan agama ya kan, menelpon bahwa ada informasi permintaan dari Polda Metro Jaya ya kan untuk sebagai saksi ahli, ngomongnya seperti itu gitu. Nah karena memang
memang harus menunjuk ahli-ahli begitu. Nah akhirnya Pak Direktur memang kan di Kementerian Agama juga ada yang namanya penyuluh agama ahli kan begitu. Maka dimintakanlah saya, sehingga saya karena ada informasi ini dan sesuai dengan tugas saya sebagai penyuluh agama Buddha yang salah satu fungsinya adalah memberikan informasi. Nah maka saya siap untuk menjadi ahlinya gitu. Dan dalam kompetensinya berarti Ibu sebagai penyuluh agama Buddha tentu menguasai beberapa hal yang berhubungan dengan agama Buddha, Bu ya. Dan diperlukan nggak kemampuan untuk apakah memang ada terkait dengan kitab-kitab suci agama Buddha terkait dalam kasus hal ini misalnya? Ya seperti itu. Kalau Sugi langsung hafal tuh, langsung pasalnya, ayatnya langsung hafal semua. Begini. Nah begitu ya. Kalau memang kan seorang ahli ini kan memang harus memiliki keahlian tentunya kan seperti itu. Kalau di agama Buddha berarti kan ahli dalam agama Buddha kan begitu. Nah dalam perkara ini paling tidak memiliki kemampuan ya kan untuk menyiapkan kitab-kitab ini kan, kitab suci ini yang sesuai dengan perkara yang sedang dimintakan penjelasannya kan seperti itu, kasus seperti itu begitu ya. Paling tidak kalau tidak hafal kan, tidak harus hafal gitu kan, memiliki kemampuan untuk memahami ayat kitab suci bisa merujuk ke kitab yang mana merujuk kemana misalnya. Ketika penyidik menanyakan kan dalam agama Buddha itu misalnya kan kalau dipotong tangannya aja tidak boleh membalas, kok ini melaporkan seperti ini. Nah, kita kan paling tidak meskipun kita tidak langsung mengatakan oh dalam Dhammapada sekian begitu, paling tidak kita memberikan pemahaman kepada penyidik gitu. Iya, tapi kalau dalam agama Buddha tapi sepertinya tidak ada ya kitab yang merujuknya tentang tangan dipotong itu. Kita harus diam-diam saja. Tidak, maksudnya tidak boleh membalas. Ya, analoginya gitu. ya. Analoginya. Makanya inilah yang dibutuhkan dari seorang ahli untuk memiliki kemampuan untuk memahami kitab sucinya masing-masing kan gitu. Nah, dalam hal ini agama Buddha. Nah, berarti kalau kita kan harus memiliki kemampuan untuk memahami kitab-kitab suci, entah itu Dhammapada dan Sutta gitu ya kan. Tetapi karena pertanyaannya kemarin itu tidak harus merujuk gitu ya, misalnya kan seperti apa yang disampaikan Pak Sugi tadi kan, menyampaikan yang diketahui menyampaikan sesuai dengan kemampuannya, keahliannya begitu ya Romo, seperti itu begitu. Jadi ya kita sampaikan jawaban-jawaban itu ya sesuai dengan pertanyaannya begitu. Ya. Nah, saya tambahin ya. Boleh kita umat Buddha ini kan mengutamakan kebijaksanaan atau sadar. Benar. Nah, dalam prakteknya kebijaksanaan itu juga harus kita gunakan untuk kehidupan kita kan, bukan dihafal-hafal aja kan. Nah, jadi kalau kita memberikan orang pelajaran, kita ngajarin orang, itu kan juga suatu kebijaksanaan. Supaya kenapa diajarin? Supaya dia belajar. Nah, belajar apa? Belajar jangan kepo misalnya. Nah, belajar jangan usil misalnya. Itu kan kita ajarin. Dengan cara bagaimana? Laporin ke polisi. Betul kan? Ya. Nah, nggak mungkin kita tiba, sini saya ajarin kamu. Lu siapa emangnya? Betul kan? Nggak mungkin dia mau. Kalau polisi manggil, nah mau tidak mau you harus datang. Tidak datang ditangkap, kan begitu. Nah dalam case seperti ini Pak Sugi, jika Ibu Ida sebagai seorang ahli yang memberatkan seakan-akan tanda kutip ya, kalau saya sebutnya memberatkan artinya menambah proses laporan dari pelapor. Apakah ada hal yang dari pihak pelapor ini untuk mempengaruhi seorang ahli dalam memberikan keahliannya di depan penyidik? Oh, begini. Proses penyidikan dia setelah mendengar dari pelapor, mendengar dari saksi-saksi lain, mendengar juga dari para ahli, yaitu ahli cyber, ahli agama, baru dia terakhir dipanggil. Nah, jadi didengar dulu semuanya, kemudian mereka gelar perkara. Polisi itu ya. Nah, polisi menggelar perkara. Oh ya. Nah, polisi lalu menaikkan status yang bersangkutan menjadi tersangka. Nah, baru dia dipanggil sebagai tersangka untuk didengar keterangannya. Soal dia menyangkal, soal dia menolak, soal dia berkelit,
ya itu hak dia. Dia pakai lawyer, dia pakai pengacara, pakai penasihat hukum, hak dia. Kita harus hargai itu. Polisi dalam penyidikan tidak mengejar pengakuan dari tersangka. Iya nggak ngaku nggak apa-apa. Yang penting bukti-buktinya sudah terpenuhi apa enggak. Nah, Ibu Ida ini bukan untuk memberatkan tersangka, bukan. Ibu Ida ini hadir sebagai ahli agama Buddha untuk menerangkan peristiwa tersebut, apakah terjadi penodaan agama atau tidak, ya kan? Nah, kalau terjadi, ya kasusnya sudah lengkap, artinya sudah paripurna. Nah, tinggal polisi memanggil dia sebagai tersangka dan lalu proses dilanjutkan. Saya kira begitu. Jadi kita jangan bilang itu sengaja ya, kita Bu Ida memberatkan dia, tidak. Bu Ida cuma datang diminta Pak Direktur, kan seperti kata Ibu Ida tadi, lalu menerangkan kepada polisi kasus yang bersangkutan. Nah, kasusnya apa? Ya seperti dia laporkan. Yang laporkan bukan Bu Ida. Nah, orang lain kan yang melaporkan, si Yongki, si Kevin. Nah, mereka yang melapor. Nah, dari Dharmapala Nusantara, DN. Nah, DN melapor. Lalu bukti-buktinya dilengkapi DN. Nah, kemudian polisi melakukan gelar perkara. Setelah gelar dia yakin, oh ini memang terjadi penodaan agama. Nah, kemudian dia panggillah yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, nanti setelah itu seluruh proses ini sambil dia melakukan penyidikan segala macam, ini kan dimonitor sama jaksa penuntut umum. Nah, setelah itu dia akan sampaikan seluruh berkas itu ke JPU, jaksa penuntut umum, untuk dimintakan serah terima. Nah, kalau memang menurut jaksa sudah lengkap, perkara di P21 kan, serah terima tahap 2 dilakukan. Tersangka dan bukti-buktinya akan dibawa ke jaksa. Nah, setelah itu dari jaksa akan membuat surat dakwaan untuk diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, nanti setelah disidang itu kan terbuka untuk umum. Siapapun boleh mengkaji kok apa yang dilakukan polisi, apa yang dilakukan oleh pihak pelapor, apakah benar. Kalau tidak benar, ada mekanismenya. Sebelum yang bersangkutan masuk ke pengadilan, ya dia boleh ngajukan pra peradilan kan, hak dia kan. Nah, ajukan pra peradilan. Oh, saya tidak melakukan hal itu, yang melakukan orang lain. Monggo aja, bawa aja ke pengadilan negeri, kalau itu kan pengadilan negeri Jakarta Pusat mungkin ya. Nah, silakan bawa ke sana, ajukan pra peradilan. Nah, nanti akan disidangkan, didengar keterangannya. Nah, Pak Sugi, sebelum dilanjutkan, apakah mungkin dari pihak pelapor juga mengajukan ahli? Oh, enggak. Enggak. Kalau terlapor kan maksudnya kan? Ya, terlapor. Nah, kalau terlapor atau tersangka, sekarang kan sudah jadi tersangka, dia boleh mengajukan saksi yang meringankan. Oke. Nah, bukan ahli atau saksi ahli. Bukan, dia boleh mengajukan saksi yang meringankan. Kalau dia mau mengajukan ahli yang meringankan, dia boleh aja. Misalnya abang saya tuh kan Om L misalnya, saya mau ajukan sebagai saksi yang meringankan atau sebagai ahli, dia kan ahli dunia akhirat. Nah, dia boleh diajukan untuk yang meringankan misalnya. Boleh-boleh aja, hak dia kok. Hak dia. Jadi tidak mungkin nanti Bu Ida dipanggil sebagai seorang ahli yang dapat meringankan juga. Enggak. Bu Ida ini sebagai ahli saja. Dia sebagai ahli. Beliau ini posisinya tidak meringankan, tidak memberatkan. Posisinya hanya menyampaikan apa yang objektifnya. Nah, ini yang supaya agar yang mendengar dan menonton ini tahu posisinya Bu Ida, bahwa
Netral Bu ya. netral. Jadi tidak menjelekkan, tidak tidak membebankan baik terlapor ya berarti di sini ya, tidak. Bahkan kalau yang saya pernah mengerti ini ya kan, kalau mungkin kalau salah bisa dikoreksi itu ini tersangka atau terdakwa boleh mengajukan saksi juga untuk bisa meringankan. untuk meringankan atau membantu meringankan seperti itu gitu. Nah, makanya kalau saya ditanya itu meringankan atau menjatuhkan, memberatkan gitu ya, itu kan yang meringankan atau yang menjelek atau yang membebankan atau menjatuhkan itu kan hanya dari pengadilan ya, maksudnya ranah hukum gitu. Kalau kita hanya memiliki peran yaitu hanya menyampaikan yang diketahui sesuai dengan menurut keahlian saya. Boleh silakan betulkan headsetnya dulu, nggak apa-apa Bu. Jadi ya Ibu Ida cuman menyampaikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya. Apakah kemudian keahlian itu memberatkan atau meringankan Roy Suryo atau siapapun jadi tersangka dalam kasus itu? Ya tergantung lah, ya kan? Tergantung yang dikenakan. Tapi Ibu Ida fungsinya adalah menerangkan pendapatnya sesuai keahliannya. Untuk jumlah ada di runut, maksudnya apakah ada jumlah tertentu yang harus dipenuhi, jumlah ahli? Biasanya satu aja. Satu. Jadi untuk yang kasus penodaan agama mungkin ada satu yang sebagai ahli agama, satu dari ahli cyber ya. Cyber ya. Tapi kalau kemarin itu 3 apa 2 gitu. Oke. Satu diambilkan dari akademisi ya kan, kemudian satu dari Kementerian Agama, maksudnya dari Bimas gitu ya. Gitu. Nah, ahlinya ya? Iya, ahlinya itu. Dulu kasus yang si Leo, yang penodaan agama juga ahlinya satu. Ahli agama Budanya satu, ahli cybernya satu. Dulu ya. Kalau ini mungkin 2 ya boleh aja. Makanya kemarin Pak Der itu kemarin kan sudah dikasih saksi ahlinya gitu, ini minta lagi. Mungkin kurang. Tapi Bu, dari pertanyaan yang Ibu jawab di penyidik ya, kalau istilahnya betul ya Pak Sugi ya, penyidik ya, di Bareskrim atau apa? Enggak, di Polda Metro. Polda Metro Cyber Jaya. ya. Cyber. Subdit 4 Cyber gitu, Polda Metro Jaya. Dari pertanyaan dan sub pertanyaan yang tadi beranak pinak itu, apakah ada yang mengarah ke jawaban yang Ibu harus jawab secara personal, bukan berdasarkan keahlian? Ada itu Bu? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi ya, tapi sebenarnya begini, mau itu dijawab personal atau tidak tergantung kita memiliki kemampuan untuk menganalisa pertanyaan itu ya kan. Kadang itu sebenarnya personal, tapi kalau kita tidak mau menjawab secara personal kan bisa saja gitu. Nah, termasuk kalau misalnya ada pertanyaan yang menjurus ke hukum atau yang sedang diramaikan itu ya kan, postingan-postingan itu, saya tidak mau menjawab karena itu bukan ranah saya. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Sugianto tadi ya kan, hanya apa itu yang terkait dengan perkara itu dengan agama Buddha begitu. Jadi benar-benar Ibu Ida menjaga kenetralan. Kenetralan, benar. Saya satu pun, bahkan saya sudah bilang ada pertanyaan nomor 11 itu kan, pertanyaan nomor 11 masih itu ingat Bu nomor masih. Wah, harus ingat loh. Masih ingat. Jadi pertanyaan nomor 11 itu ABC ya kan. Ada 3 pertanyaan dengan postingan, ada gambar gitu. Saya hanya menjawab yang A saja, BC saya tidak menjawab. Kemudian ditanya lagi dengan penyidiknya, kenapa tidak menjawab? Itu bukan ranah saya, biarlah itu menjadi ranah hukum. Saya hanya menjawab yang ada hubungannya dengan agama Buddha saja gitu. Mudah-mudahan benar ya memang begitu. Kalau Bu Ida jawab semua kan, nah itu kan tidak sesuai keahliannya. Kan seperti soal ujian harus dijawab semua Pak Sugi. Jangan kosongkan. Nanti kan itu diuji gitu. di persidangan. Begitu di persidangan, nanti Ibu Ida kan hadir. Nah, nanti kan dipertanyakan sama lawyernya atau sama terdakwa waktu itu. Nah, Ibu kan didengar keterangannya sebagai ahli agama Buddha. Ibu kan tidak punya keahlian di bidang hukum, di bidang keuangan, di bidang masak-memasak misalnya. Kenapa Ibu jawabnya masak-memasak, keuangan, segala macam? Multi skill Pak Sugi. Nah, ya nggak boleh. Karena beliau ini cuma didengar untuk keahliannya di agama Buddha. Satu bidang ya.
jadi ya sesuai keahliannya gitu. Meskipun Tapi ya iya. keahlian itu memang bisa ditafsirkan secara subjektif, secara personal, ya kan? Misalnya orang menanyakan pendapat saya, ya saya ngomongnya secara pribadi saya dong. Nggak mungkin saya ngomong sesuai dengan orang lain dong. Nah, itu tadi yang saya mau tanyakan, justru apakah ada inisiatif jawaban pribadi yang dimunculkan? Karena mungkin juga sedikit banyak, tentunya kan Ibu Ida sebagai penyuluh agama Buddha beragama Buddha, yang tentunya ada mau tidak mau akan muncul perasaan like dislike terhadap kasus-kasus ini. Tapi yang pasti tadi jawaban Ibu sudah menjaga saya netralitas tetap menjaga ya. netralitas karena sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan saja gitu. Makanya ketika ditanya ini, saya langsung cepat mengambil ininya bagaimana supaya itu tidak ke personal gitu, atau pendapat saya pribadi begitu. Itu pendapat misalnya saya harus pernah baca itu seperti ini. Jadi harus ada literaturnya juga. Menjaga netralitas itu bukan berarti kita kemudian semuanya netral gitu ya, enggak. Apa yang salah ya harus dibilang salah. Betul. Apa yang benar ya kita bilang benar. Nah, objektif lah. Objektifnya. Iya. Bukan berarti kalau netral semuanya netral. Oh enggak. Bukan. Maksudnya saya Mas Ugi menyampaikan aware terhadap pertanyaan saya ini. Iya dong. Netral, iya benar. Maksudnya netral itu bukan berarti saya tidak mengatakan itu apa namanya terus tidak menjelek atau bagaimana ya, enggak, tapi sesuai dengan apa yang itu sebenarnya tidak pantas atau ada etikanya, ada kepantasannya. Terus kalau merujuk pada undang jelas itu undang-undang ya kan, kita nggak akan bahas itu. Tapi kepantasannya gitu loh, keelokannya, keetisannya, kesopanannya gitu. Apalagi kan umat Buddha sangat menyakralkan itu gitu ya kan. Seperti itu begitu loh. Nah, kalau balik ke Pak Sugi, dengan masukan-masukan yang sudah, apakah dari pihak pengacara atau pelapor ini sudah mendapatkan semua bukti yang dari sisi ahli? Kita memperoleh postingan. Nah, menurut pendapat kami setelah kita rapatkan, ini telah terjadi penodaan agama. Ya, dengan semua keterbatasan itu kami meyakini yang dilakukan orang tersebut menodai agama Buddha, ya kan? Ya. Nah, lalu karena menodai agama Buddha, kita buat laporan polisi, karena kalau terjadi tindak pidana kan pihak yang berkepentingan hanya dapat melakukan pelaporan, bukan main hakim sendiri kan gitu. Nah, kita laporkan telah terjadi pelanggaran atau telah terjadi tindak pidana melanggar pasal 28 itu ayat 2. Maksud menyebarkan informasi. Nah, lalu ya polisi kan nggak semata-mata dengar you ngomong telah terjadi tindak pidana. Oh ya enggak. Polisi kemudian memeriksa mana buktinya. Ini buktinya. Nah, lalu polisi minta ada ahli, ahli cyber dan ahli agama Buddha. Nah, Ibu Ida kemudian diminta dari kementerian untuk hadir sebagai pihak yang ahli di bidang agama Buddha. Apa yang disampaikan Bu Ida untuk dari pihak pengacara dapat, maksudnya untuk pelapor? Apa itu hanya untuk konsumsi polisi dalam? Waktu itu Ibu didampingi sama lawyer? Enggak. Tidak. Jadi karena tidak ada yang mendampingin, tetapi begini, keterangan Ibu Ida yang berupa pendapat itu sekarang sudah menjadi bagian dari BAP. Nanti Ibu Ida akan menyampaikannya di depan persidangan. Nah, kita tunggu aja apa yang nanti pengen dengar apa yang disampaikan Bu Ida, ya kita datang atau hadir di persidangan. Artinya kedua belah pihak belum mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu Ida ya, sebagai seorang ahli.
Ya, betul. Kita pelapor juga nggak dengar apa yang disampaikan Bu Ida, lalu pihak tersangka atau terlapor juga tidak mendengar. Tetapi kita bisa merujuk lah, misalnya ya, kita nggak usah tahu bahwa ini malam, ini siang, ini apa, cukup kita lihat, oh ada matahari, nah, artinya siang kan? Ya. Nah, jadi kita cukup lihat, oh perkara ini jalan. Nah, yang bersangkutan naik jadi tersangka. Nah, kalau begitu kita tunggu apakah proses perkara ini di P21 kan atau tidak. Kalau P21 artinya jalan perkara ini ke jaksa. Nah, jadi dengan mengamati proses jalannya perkara, kita sudah tahu, oh ini perkara naik. Nah, kalau tidak naik bagaimana? Kalau tidak naik, SP3 akan keluar. SP3 akan keluar. Apa itu SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Jadi penyidikan itu dihentikan. Macam-macam alasannya. Bisa karena kurang bukti. Biasanya kurang bukti ya. Bisa misalnya untuk kepentingan umum. Bisa. Untuk kepentingan umum dihentikan proses penyidikan itu. Bisa. Misalnya kalau dilakukan penyidikan, oh ini beresiko, nanti kalau ini jadi bumi gonjang ganjing, di bintang kerap kerip, nah bahaya dong. Nah kalau gitu kita jangan melakukan penyidikan. Nah bisa dengan alasan seperti itu, demi kepentingan umum misalnya. Ya. Nah, untuk Ibu Ida sebagai seorang yang dijadikan sebagai ahli dalam kasus terakhir ini, pengalamannya yang pertama atau yang sudah kesekian kali? Baru pertama. Ya, tapi karena seorangnya pedian jadi nggak masalah. Berarti sudah menyiapkan mental juga ya. Karena kan tadi Pak Sugi menginformasikan bukan hanya memasukkan kesaksian seorang ahli, tapi juga harus menjadikan waktu nanti kalau dipanggil ke pengadilan berikutnya. Iya siap, nggak masalah gitu. Tidak ada rasa takut ya? Enggak, karena memang pertama memang tugas saya sebagai penyuluh, ya kan, penyuluh itu memang harus memberikan informasi yang benar. Nah, sesuai dengan keahlian itu tadi ya Pak Sugi, jadi harus memberikan informasi yang benar. Terus yang kedua ini sebagai pembelajaran, karena memang fungsi penyuluh itu kan pertama informatif dan edukatif, jadi memberikan pendidikan kepada pembelajaran kepada semua masyarakat, tidak tidak itu entah itu kecil, entah itu besar atau apa, pokoknya itu harus menjaga gitu kan, harus menjaga aturan, kalau apa-apa juga harus melihat oh itu melanggar atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak gitu, dan informasi itu harus diberikan dengan cara yang benar gitu, sesuai dengan aturan juga gitu. Nah, fungsi penyuluh juga avokatif gitu, jadi memberikan perlindungan. Jadi kan ini kan berarti ada umat Buddha yang melapor gitu ya, itu harus kita dukung gitu. Nah, kita mendukung dilindungi juga ya. Dilindungi gitu. Tapi yang pasti untuk pada saat diperiksa oleh penyidik, masalah personal yang terhadap kasus ini disingkirkan oleh Ibu Ida ya. Benar. Saya tidak ini, karena memang kan netralitas tadi, tapi walaupun netralitas bukan berarti objektivitas itu harus dijaga ya. Harus dijaga gitu. Kalau misalnya di situ ada postingan ini, ada ini, sedikit pun saya tidak menyebut itu wajahnya siapa, tidak gitu. Hanya saja kalau ciri-ciri patung Buddha kan seperti ini gitu, seperti itu, gitu ya Pak Gianto. Iya memang, jadi saya nggak menyebutkan itu siapa. Agama kita ini kan kalau kita lihat sutanya, kita lihat sutra, ya semua apa yang menjadi bahan yang kita gunakan di agama Buddha atau kita sebut Buddha Dharma itu kan pelajaran. Makanya disebut ajaran. Betul. Nah, dan kita punya junjungan ini kita sebut guru kan? Yeah. Nah, jadi guru mengajar, ya itu biasalah. Guru mengajar. Nah, kita disebut siswa kan? Kita tidak disebut sebagai misalnya kambing atau sebagai sapi kan, tidak. Tapi disebut siswa. Artinya you belajar, yang ngajar siapa? Guru. Apa yang diajarin? Nah, yang diajarin Dharma. Nah, Dharma ini pelajaran ternyata.
bahan ajaran. Sehingga karena dia bahan pelajaran, maka di situ ada prinsip yaitu ehi pasiko. Silakan buktikan, kan begitu. Ya. Benar nggak Romo Kresno? Benar. Benar. Itu semua ajarannya itu saling kait mengait. Jadi tidak ada yang terputus. Tidak ada yang berdiri sendiri. Oh, nggak ada. Semua ada rujukannya, ya kan? Ya. Dan dalam hal ajaran juga di Buddha, kalau tidak salah di dalam Alagaddupama Sutta menggambarkan ajaran itu jangan seperti rakit yang kalau ingin mengucapkan terima kasih rakit itu dibawa-bawa, padahal rakit itu kan harusnya bisa diberikan yang ke lain. Nah, jadi kebijaksanaan dalam masalahnya ini juga harus diberitahukan juga kan. Sehingga kalau ada kasus ini juga siapapun yang dijadikan sebagai ahli harus mau ya. Iya. Ya. Kan ke depan tuh kan memang kasus-kasus seperti apa yang disampaikan. Nggak bisa semua orang Yang mempunyai kemampuan. kalau memang dia punya kompetensi Ya. istilahnya. Ya makanya begini Romo, kalau ke depan ada kasus-kasus macam ini lagi kan, mungkin juga kan terjadi lagi, tergantung nanti ini seperti apa mau dibawanya gitu kan. Kalau enggak nanti mungkin kalau tidak dibawa selanjutnya berarti akan terjadi begitu terus begitu kan. Yeah. Nah bagaimana nanti umat Buddha atau di agama Buddha sendiri, nah tentunya ya lembaga, tokoh-tokoh agama itu perlu bekerja sama. Kalau perlu ada bantuan hukum agama Buddha gitu kan, lebih enak ya. Gitu. Tapi Pak Sugi sudah Ya, mulai. saya mau Mulai. mendirikan Iya, sudah Ya. mendirikan. salah satunya Dharmapala Nusantara. Ya mudah-mudahan ada lagi begitu Ya. doanya banyak. Romo. Tapi begini, Romo Kresno, banyak juga orang tanya saya, Iya. kok Anda semacam mengajarkan kekerasan? Padahal agama Buddha ini kan pasifis, damai kan? Damai. Nah, cinta kasih katanya. Kok Anda mengajarkan kekerasan? Saya bilang begini. Pernah nonton film Shaolin Kung Fu kan? Nah, kalau kita cerita di Suta, di apa orang nggak tahu. Tapi Shaolin Kung Fu orang tahu. Coba lihat itu, biku-biku Shaolin. Sebelum dia berantem, sebelum lu pukul dia mudra dulu lu. Betul. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, dia sampaikan apa? Namo Amitabha. Dia mendoakan Anda loh. Nah, kalau Anda pukul dia, ya dia ngeles. Betul nggak? Ya. Nah, tapi kalau kemudian dia terdesak, ya dia bisa mengeluarkan jurusnya untuk menghentikan perbuatan Anda itu. Jadi kita lihat cara kungfu pun, ya, walaupun itu ilmu martial law kan, ilmu silat kan. martial art ya. Nah, martial art kan. Nah, dia juga mengaplikasikan prinsip-prinsip Buddhisme. Ya. Karena memang yang Shaolin Kung Fu yang ditemukan oleh Bodhidharma sebagai Master Zen Tamo Chosu, ya memang beliau menunjukkan kepada pada saat itu ya biku-biku yang dianggap lemah, tidak dapat melindungi diri sendiri, nah ini yang harus dilakukan. Dan memang pertama adalah melatih diri, bukan untuk menyerang. Nah, jadi tentunya kejadian juga kita sebetulnya kan sedang bertahan ya Pak Sugi ya. ya kita Karena kita seakan-akan diserang. betul, kita kan ingin menegakkan hukum dan Ya. keadilan, membela Yang memang kehormatan agama Buddha. Ya, dan Kalau sesuai bukan dengan kita siapa perundang-undangan lagi? yang berlaku ya. Nah iya, kita gunakan mekanisme hukum yang ada. Ya. dan sesuai dengan agama Buddha juga. Ya itu, makanya saya bilang, coba lihat Shaolin Kung Fu. Biku tidak membiarkan dirinya dipukul, apalagi kasih pipi kanan, kasih pipi kiri, ditojok ke tengah apa juga dikasih, enggak, no. Nah, tapi mereka juga tidak mematikan lawannya, tidak, ya kan? Ya. Nah, coba lu lihat, apakah kungfu Shaolin mematikan? Oh tidak, mereka menghentikan kejahatan yang dilakukan itu orang, menghentikan. Itu kata-kata yang benar. Iya. Nah, jadi membuat lawan itu tidak berkutik, nah, tapi tidak mati dia. Segan begitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Ya, jadi saya teringat dengan satu analogi cerita tentang ular. Jadi ular ketika dia mendengar bahwa harus berbuat baik dan dia tidak
menakuti orang, dan akhirnya orang menjadi tidak takut terhadap ular, dan kemudian ular ini dipermainkan, dan ular ini kemudian komplain kepada yang mengatakan harus berbuat baik, dan yang orang bijak ini mengatakan engkau bisa mendesis, jadi bukan berarti menerima semua perbuatan yang kurang baik kepada dia. Ya kalau perlu ya mendesis untuk menakut-nakuti, dan sehingga dia bisa menjaga, dia tidak perlu mematuk tapi cukup mendesis. Nah, ya mungkin kita juga seperti ini ya Pak Sugi ya. Jadi untuk beberapa kasus ya memang kita harus mendesis, dan kalau sampai Dan harus keterlaluan, harus berani. mematuk jadinya. Harus berani, walaupun umat Buddha sedikit ya, Ya. mungkin ya dianggap minoritas dan sebagainya, ya kita harus berani karena kita juga walaupun sedikit kuat gitu kan. Iya. Apalagi kalau didukung dengan hukum, didukung dengan ajaran agama Buddha, jadi biar agama Buddha juga tidak dilecehkan orang, tidak dianggap sepele lah Ya. agama Buddha ini gitu. Ya kita lah, hanya kita lah Yang bisa menjaga kehormatan agama Buddha. Kalau bukan oleh kita, siapa lagi? Masa yuk mengandalkan umat agama lain? Kan itu tidak mungkin. Kalau bagi saya tidak mungkin orang lain jaga rumah kita. Kan ya rumah kita ya kita yang jaga lah. Benar. entah caranya bagaimana Iya, ya caranya cara yang baik lah, Cara pasti. baik, iya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, dalam supaya tidak terulang kembali, menurut Ibu Ida sebagai penyuluh, apakah banyak juga kasus yang saya belum tahu nih, mungkin juga ntar mesti tanya ke Pak Sugi, kasus penodaan agama yang justru dilakukan oleh yang di luar, maksudnya oleh penganut ajaran Buddha untuk ajaran lain. Nah, ini disampaikan nggak sebagai penyuluh agama? Begini, kan di Kementerian Agama itu program unggulannya sekarang kan moderasi beragama. Benar. Nah, moderasi beragama, jadi mau tidak mau ya kan penyuluh agama, baik itu yang PNS maupun yang PAH ya, penyuluh agama honorer, kan di Kementerian Agama itu penyuluhnya tidak hanya PNS, ada penyuluh honorer kan di semua agama gitu kan. Nah, ini harus benar-benar menyampaikan moderasi beragama kepada masyarakat, seluruh masyarakat, supaya dapat beragama dengan benar gitu kan, dapat beragama dengan benar. Tapi moderasi beragama itu jangan sampai dipahami yang keliru begitu. Yang dimoderasi itu kan bukan agamanya, tetapi cara umatnya dalam beragama. Iya begitu. Jadi moderasi beragama ini kan ada 9 kata kunci, termasuk kemaslahatan hukum umum, kemudian kemanusiaan, ada toleransi, nah termasuk ada penghormatan terhadap tradisi-tradisi. Nah, itu harus kita jaga semuanya gitu, supaya kehidupan masyarakat beragama ini dapat rukun, damai, tentram gitu, dan harmonis. Jadi tidak sampai satu ajaran agama yang mendominasi ajaran agama lainnya. Bukan semua, dan misalnya semua melarang agama pembangunan atau perbaikan tempat ibadah. enggak ada kan, itu semua ada aturannya. Ya, gitu kan, semua ada aturannya, dan semua umat beragama ini kita mintakan supaya pembelajaran semuanya ini dijadikan pembelajaran, karena kasus-kasus kayak penodaan agama yang dianggap ya diduga penodaan agama, penistaan agama itu makin kesini makin menjadi, padahal aturannya sudah jelas gitu, baik secara agama maupun secara aturan negara kan begitu. Maka moderasi beragama, apalagi ini sekarang ini Kementerian Agama memang unggulan benar program moderasi beragama ini, karena kerukunannya harus dijaga supaya kehidupan agama ya, kehidupan masyarakat beragama ini dapat itu tadi saling berjalan bersama gitu. Ya, jadi tidak saling mendominasi Enggak, atau siapa yang paling mayor atau minor. Enggak ada minor, enggak ada mayor. Minor adanya di lagu ya. Mayor ya tangga nadanya. Tangga nadanya. Itu kalau kita di agama Buddha kan juga macam-macam. Mazhabnya, ya. Alirannya, Iya. macam. Nah itu juga, jadi moderasi itu Betul. bukan hanya untuk pihak Kepada luar, antar tapi agama, juga tapi antar kita di dalam Betul. Di bersama inter. agama Buddha. Ya. Ya kita katakanlah mazhab Theravada misalnya, atau Mahayana, atau Tantrayana, atau mazhab-mazhab lain yang ada di kementerian. Ya kita berlatih untuk mazhab kita sendiri. Gak usah menilai punya orang lah. Orang mau gimana itu urusan dia. Saya juga begitu, Romo Kresno. Saya Budayana. Saya tidak punya kewenangan
untuk menilai misalnya aliran tetangga saya. Mereka percaya begitu, itu urusan dia. Yang penting sayanya menjalankan ajaran yang diajarkan Sukong, yang diajarkan oleh guru-guru saya, sesuai dengan Dharma atau saya aplikasikan sesuai dengan ajaran yang benar. Itu aja. Jadi kita menilai ajaran orang kayak kita kepintaran aja. Nah, itu yang menyebabkan terjadi keributan. Karena pada saat setiap kasus semua orang menjadi ahli, seakan-akan menjadi ahli. Iya, lalu kita kata-katain orang lain. Iya. Nah itu. Iya, Romo, memang moderasi beragama, toleransi ini tidak hanya kepada antar umat beragama, kepada intern umat beragama. Berarti kalau di Buddha contohnya kan banyak mazhab. Nah ini meskipun agama Buddha itu terbungkus menjadi bermacam-macam bungkus, tapi harus saling menghormati, saling menghargai gitu. Bisa duduk bersama meskipun tidak duduk bersama itu tidak harus yang ngejudge itu aliran seperti ini, tapi duduk bersama di sini bisa saling menghargai begitu. Nah, pas Waisak bisa duduk bersama kan semua majelis ini gitu kan, semua merayakan hari raya Waisak kan begitu. Harmonisasi gitu. Nah, seperti itu. Nah, termasuk rukun kepada pemerintah. Nah itu rukun pada pemerintah ya berarti ya menjalankan aturannya ya kan, kemudian itu mentaati apa yang menjadi aturannya. Kalau memang tidak setuju ya kan boleh berikan masukan, boleh berikan kritikan, tapi dengan cara yang benar gitu, dengan cara yang benar, jangan istilah kata memposting atau menyampaikan informasi melecehkan, menjelekkan, hoax sih sebenarnya itu, sehingga itu dinamakan menyebarkan berita yang tidak lengkap, berlebihan, bahkan itu ya kurang lengkap ya Romo ya gitu. Kalau tidak lengkap seperti itu kan jadinya menjadi fitnah gitu. Begitu. Ya. Nah, Pak Sugi, kalau ya terlepas dari masalah yang hangat sekarang, karena kita sepertinya sudah hangat nih dari yang tadi seru. Kalau ada yang hal-hal seperti ini, apakah nantinya boleh tanpa yang seperti tadi teman-teman Dharma Pahala Nusantara, misalnya personal yang mengajukan pelaporan, apakah diperkenankan? Begini, tentu kalau menyangkut masalah agama ini, agama apapun kan menjadi sensitif. Ya. Lalu kalau pribadi yang mengajukan bagaimana kan gitu? Ya. Apakah seorang pribadi, oh ya boleh aja, siapapun boleh melapor, tapi harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Alat bukti yang kuat. Nah, tapi kalau menurut saya ya, kalau hal ini menyangkut penodaan agama, ya kan? Agama itu gak mungkin umatnya cuma satu orang dong. Benar. Nah, tetapi yang berani. Nah, jadi katakan misalnya terjadi penodaan agama, ya kita sampaikan. Misal kita tahu duluan kan, ya kita sampaikan melalui majelis, melalui kementerian, kan ada kementerian itu, ya kan? Nah, sehingga persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Janganlah kalau pribadi-pribadi begitu melapor, ya kasihan juga yang bersangkutan. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Tapi menurut saya ini agama bukan punya lu sendiri kan. Nah, mari kita bersama-sama. Sehingga bebannya itu menjadi tanggungan bersama. Nanti kan you perlu ahli. Nah, ahli mau cari di mana kalau bukan di kementerian? Ya kan? Kalau bukan di akademisi. Ya kita kan nggak mungkin semuanya bisa. Nggak ada orang semuanya bisa. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya sebaiknya jangan sendiri-sendiri. Lebih repot. Ya ini untuk sebagai informasi, jadi kalau ada kawan-kawan kita, saudara kita yang beragama Buddha ataupun yang mungkin beragama lain yang menonton diskusi kita ini, jika melihat ada hal yang berkaitan dengan penistaan agama atau penodaan agama, ya ada struktur
pelaporannya. Karena kalau dilakukan sendiri bukannya tidak boleh, tetapi akan membuat menjadi repot bagi yang melaporkan. Karena alat buktinya kan harus kuat ya. Nah, Betul. ya. Begitu Romo. Nah, terkait dengan Ibu Ida, Iya. kalau nanti ada kasus-kasus lainnya, apakah tetap bersedia? Kalau diminta ya nggak masalah gitu kan, memang itu tugas kita juga. Ya. Pertama saya umat Buddha, keduanya memang apa namanya sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh begitu. Siap, pokoknya siap. Nah umat Buddha juga jangan takut, harus berani saja. Ya kan ya mau ya. Iya. Harus berani. Karena nanti ya Romo Kresno, ini kan kita mulai masuk tahun-tahun politik nih. Ya, wah Ya ini kan, Romo. 2022, 2023, 2024. Nah, ini kan rame, kita kan bukannya makhluk yang gentayangan yang nggak jelas. Ya kita ini juga rakyat Indonesia yang hidup di tanah dan ini di bumi ini. Jadi apapun yang terjadi di negara ini, kita jelas punya pengaruh atau kita jelas mempengaruhi kita. Nah, termasuk isu-isu ini tidak tertutup kemungkinan kita bisa menjadi korban atau dikorbankan atau bagaimana kan. Yang pasti kita umat Buddha harus aware ya, harus waspada. Seperti kata Sang Buddha kan, kita harus senantiasa waspada, introspeksi atau apapun lah istilahnya. Nah jadi kalau di Prasnya Paramita itu kan ya, surat pertamanya justru itu kan, gunakanlah kewaspadaan, Kuan Secai Pusa bahasa Mandarinnya kan. Nah jadi kita harus benar-benar introspeksi, waspada. Waspada bukan berarti kalau digamparin orang kita diam, ya enggak dong. Kalau ada kondisi mengelak ya. Iya, ngeles dong. Coba lihat biku-biku Saulim itu, ya kan? Iya. Ngeles dia kalau dipukul orang. Setuju. Ada yang ilmu bela diri ya, martial art yang Jepang itu juga apa? Aikido ya kalau nggak salah. Itu kan biku-biku yang ngajarin. Dia bisa kalau dipukul ya dia ngeles. Benar. Kita agama yang tidak mengajarin kalau lu dipukul orang terima, enggak. Kita bukan agama yang seperti itu. Ada agama tetangga yang begitu, ya itu urusan dia. Saya nggak komen itu. Ya mungkin dalam pengertiannya berbeda ya. Nah, Cara memahaminya. tapi kalau kita sepanjang bisa ngeles ya ngeles. Nah, misalnya juga kekerasan dalam rumah tangga, ya jangan mau dong dipukulin orang. Nanti babak belur gimana? Iya. Nanti kalau sampai luka berat gimana? Itu tidak benar. Jadi mengartikan ajaran hanya secara harafiah ya. Nah, cinta kasih itu bukannya kita membiarkan diri kita dipukulin. Pasrah ngalah ya. Nah, tidak ada itu. Tidak ada itu. Coba lihat misalnya juga apa yang menjadi keyakinan nenek moyang kita, orang Jawa khususnya. Itu perang Batara Yuda. Itu. Nah, itu perang itu. Kalau perang namanya nggak ada, cuman peluk-pelukan, kis-kisan, nggak ada. Antem-anteman itu. Nah, itu kan yang berlaku dalam sejarah. Jelas. Cuma kemudian kita ini mau memaknainya bagaimana? Gitu. Ya, semoga tadi yang disebut Batara Yuda bukan menyambung tentang nama saya ya Pak Sugi ya. Sebagai salah satu Krishna. Tapi Krishna itu dianggap Tuhan loh. jurinya itu juri perang Batara. Iya, Krishna itu merupakan dewa yang luar biasa. Ya, semoga disebut itu jangan menyambung ke nama saya. Ya, tapi tadi pertanyaan saya itu lebih mengarahkan bahwa tadi untuk memastikan setiap insan yang entah agama apapun, ya ketika mempunyai informasi tentang adanya hal-hal ini dapat melaporkannya secara benar, dan tentu ada keberanian juga. Dan tadi Pak Sugi menyinggung yang ada ya awareness atau sati
dan kewaspadaan itu sampajana. Jadi sati sampajana memang diaplikasikan, bukan hanya sebatas teori. Dan juga tadi yang menyambung Bu Ida, keberanian, ya ini memang harus ditumbuhkan. Karena di sini bukan tentang ada yang muncul kebencian kan, tetapi memang objektivitas tadi. Jadi apa yang disampaikan bukan didasari karena kebencian atau kemarahan. Perlindungan hukum biar berjalan efektif begitu kan. Jadi kalau kita nggak berani, mentang-mentang kita umatnya sedikit nggak berani, ya sambil lalu aja tadi yang masalahnya. Masalah kecil, masalah biasa, dan kita kan sedang mengembangkan ajaran cinta kasih, jadinya nggak perlulah hal-hal seperti ini. Cinta kasih, memang ajaran kita cinta kasih dan harus berakhir dengan cinta kasih juga gitu. Tapi kalau kita lihat ya struktur candi. Struktur wihara Mahayana misalnya, itu kan nyata ya. Di depan pintunya itu, kalau teman-teman misalnya dari Theravada atau yang dari candi-candi itu kan ada Duryapala atau Gopala, ya kan? Nah itu fungsinya untuk apa? Gopala untuk menjaga, waspada. Nah kalau menjaga, dia bawa gada. Gada itu bukan untuk membelai. Ya kalau nggak bisa dibilangnya dipentungin. Gada. Nah, iya betul. Iya kan? Nah, di Mahayana itu berlapis-lapis malah. Di ruang pertama, di apa yang namanya aulanya Maitreya itu, Bodhisattva Maitreya itu ada Setatyenwang kan, Catur Maharajika. 4. Nah, 4 Bodhisattva ini, Catur Maharajika ini kan bentuknya tentara kan? Iya, pakaian tentara. Nah, apakah tentara membelai-belai? Ya enggak lah. Kemudian yang menghadap ke aulanya Buddha atau disebut Bhaktisala itu kan ada Dewa Skanda, atau Wito. Wito juga bawa senjata kan? Nah, walaupun tidak membunuh ya. Tapi dia fungsinya itu pakai baju tentara, bukan untuk membelai, bukan untuk menakutkan. Ya, ini bentuk-bentuk simbolik bahwa filsafatnya tinggi. Tetap ada kewaspadaan. Betul, di situ kita harus punya ketegasan. Kalau orang macam-macam dengan kita, ya kita harus tegas. Jadi kalau orang bilang agama Buddha itu cinta kasih doang, apa doang, biarin aja dipukul orang, ntar dia karmanya, itu salah. Mengartikan itu. Ya, mengartikan aja. Sehingga penyidik menanyakan kepada Pak Kevin Bu kan, gitu. Kan agama Buddha ini kata Pak Gimen gitu, kata Pak Gimen kan, kalau dipotong nggak boleh. Ya bukan begitu. Nah kalau nggak, kenapa kita punya bukti-bukti rupang-rupang seperti itu? Rupang Duryapala atau Gopala, rupang Setatyenwang itu atau Catur Maharajika, rupang Dewa Skanda. Iya kan? Itu kan tentara-tentara Budi semua. Apa fungsi tentara? Menjaga. Seperti TNI juga untuk menjaga. Nah iya. Di depan MPRI. Di depan itu kan, di depan itu di posnya itu sudah ada jaga sambil megang senjata itu ya. Nah itu fungsinya, padahal itu ya cuma diem-diem begitu. Apa memang untuk untuk menakuti? Sebenarnya bukan untuk menakuti ya kan. Siap siaga. Jadi dalam semua agama, termasuk agama Buddha, kita punya sikap yang tegas. Itu maksudnya. Ketegasan itu kan lambangnya tentara. Nah kalau tentara nggak tegas gimana sih? Iya, kelemar-kelemar. Waduh, ciloko. Kalau kelemar-kelemar nanti semua aturan itu bisa lalu negara injak ya. Benar. Menarik, dan saya kira nih suasana panas ini menghangat ya, sudah menghangat. Mungkin sudah saatnya perlu kita akhiri dulu. Kalau kan ntar makin panas nih, makin hangat, makin panas. Tetapi terima kasih kehadiran Ibu Ida dan Mas Sugi, sehingga bisa membawa satu insight bahwa kita harus berani netralitas tetapi tidak menghilangkan objektivitas. Dan tapi pasnya objektivitas. Iya. Dan satu lagi yang menarik nih,
ada kesadaran dan kewaspadaan. Iya, berani. Bukan berarti kita harus kalau ada Diam sesuatu diri. diam dan beranggapan bahwa inilah cinta kasih. Padahal cinta kasih itu tentunya harus yang ada kebijaksanaan di sana. Terima kasih kehadirannya. Mungkin next time kita Terima kasih membicarakan bisa diskusi hal yang lain. yang lain. Oke. Terima kasih Pak Sugi. Nama Nama budaya. budaya. Nama budaya, Iya, Romo, nama budaya. iya. Sorry.